Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sobahun Nur. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Innana bi khair. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pertemuan hari ini dengan keadaan sehat serta semangat yang baik. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai ragam alat transportasi yang kita gunakan sehari-hari di kehidupan. Alat transportasi merupakan sebuah sarana untuk kita berpergian dalam melakukan aktivitas kegiatan. Kita akan mengetahui berbagai macam alat transportasi yang akan atau yang telah digunakan oleh manusia. Dalam bahasa Arabnya, alat transportasi ini yaitu wasailul muwasolati. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama, bertanya jawab alat transportasi. Yang mana yang akan dijelaskan terpusat pada al-mufrodat. Jadi nanti adik-adik atau murid-murid diwajibkan menghafal kosakata yang telah Bapak jelaskan seperti itu. Nanti di pertemuan selanjutnya Bapak akan mengetes kalian sehingga sebagaimana yang telah Bapak sampaikan pada hari ini. Baik. Al-mufrodat, kosakata, wasailul muwasolat, alat transportasi. Kita akan belajar pengucapan atau kosakata dalam bahasa Arab. Tema alat transportasi. Apa saja alat transportasi itu? Kita akan belajar. Iya. Nah, itu gambar apa, adik-adik? Iya benar, itu gambar sepeda. Sepeda dalam bahasa Arab yaitu darajatun. Kita ulangi. Sepeda dalam bahasa Arab yaitu darajatun. Iya benar. Sepeda dalam bahasa Arab yaitu darajatun. Selanjutnya, yang pertama sepeda, yang kedua. Iya, itu apa? Yang sering digunakan oleh ibu atau bapak. Iya benar, itu adalah sepeda motor dengan pakai mesin. Bahasa Arabnya yaitu al-mufradatnya yaitu iya darajatun nariyatun. Kita ulangi bersama-sama.
darrojatun nariyatun. Iya benar. Darrojatun nariyatun. Artinya sepeda motor. Yang ketiga. Ayo, itu apa? Gambar apa adik-adik? Iya benar, itu gambar mobil. Nah, yang suka berpergian pakai mobil, nah itu biasanya digunakan berpergian jauh atau memang di rumah ada mobil seperti itu ya. Di dalamnya bisa memuat hampir lebih dari 4 orang. Kalau mobilnya lumayan sedang, itu akan bisa memuat 4 orang. Tapi jika mobilnya itu lebih, tempat duduknya lebih dari 5, itu bisa memuat 6 orang. Seperti itu. Apa bahasa Arabnya mobil? Apa adik-adik? Iya benar, sayyaratun. Kita ulangi bersama-sama. Sayyaratun. Iya, artinya mobil. Kosakata selanjutnya dalam alat transportasi yaitu, ayo itu yang biasanya sebagai online, yang biasanya dipanggil secara online atau terdapat di pangkalan bis atau pangkalan bandara. Ya, yang sering itu di pangkalan bandara. Itu namanya apa? Taksi. Iya benar, taksi. Taksi dalam bahasa Arab adalah taksi. Pengucapannya sama, taksi. Nah, kegunaan taksi ini yaitu ketika orang-orang yang ingin menggunakan jasa pengantar barang atau pengantar ke tempat bisa menggunakan taksi. Sekarang biasanya menggunakan driver online atau ojek online seperti itu. Bisa menggunakan aplikasi Grab atau bisa menggunakan aplikasi ojek online. Seperti itu. Next, kita akan belajar lagi kosakata. Setelah yang pertama, sepeda, sepeda motor, mobil, kemudian taksi. Taksi nomor 4. Nomor 5. Iya, nah ini yang membedakan taksi sama angkutan kota. Kalau taksi itu bisa jaraknya lebih dari 2 kecamatan seperti itu. Kalau angkutan kota sudah ada jalur khusus. Jadi ada angkutan kota di jalur A, B, C, dan D. Nah, angkutan kota itu juga memiliki kapasitas yang banyak di dalamnya. Bisa memuat sampai 12 orang bersama barangnya. Hebat. Jadi, angkutan kota itu harganya murah juga. Tergantung jarak pengantarannya. Seperti itu. Apa bahasa Arabnya angkutan kota dalam bahasa Arab? Iya. Dibaca bersama. Naqlun jama'iyyu. Kita ulangi lagi. Naqlun jama'iyyu. Angkutan kota. Ya. Kita akan belajar lagi kosakata selanjutnya.
Nah, itu apa adik-adik? Iya benar, itu adalah bis atau bus. Nah, siapa yang pernah naik bus? Coba. Iya, kemana? Oh, ke rumah nenek. Iya benar adik-adik. Kita sering biasanya kalau naik bis itu, semisal di rumah tidak punya mobil, kita bisa menggunakan alat transportasi bis. Bis terbagi menjadi beberapa macam jenisnya, tergantung pangkalannya. Ada yang namanya Santoso, ada yang namanya Sumber Alam, ada namanya Efisiensi. Itu nama dari bisnya tersebut. Bis ini itu memuat lebih banyak orang adik-adik, lebih dari yang tadi mobil hanya 5 orang atau 6 orang. Kemudian taksi sama seperti mobil. Angkutan kota lebih banyak, namun tidak sampai 10 orang. Kalau bis ini itu sampai 22, ada yang kecil, ada yang seperti angkutan kota itu, namun nggak sampai 30 tempat duduk. Nah, untuk bis yang besar itu sampai 60 tempat duduk sama sopirnya juga. Nah, itu yang membedakan tempat duduk di setiap transportasinya. Kalau motor 2 orang, bahkan kalau ada yang berkeinginan 3 orang juga bisa kalau motor. Kalau sepeda cukup 1 orang. Nah, dalam penggunaan transportasi ini juga harus diperhatikan, yaitu rambu-rambu lalu lintas. Nah, bis ini itu ada yang khusus mengantar di setiap daerahnya. Jadi antar daerah seperti itu, antar kabupaten, antar provinsi. Dan ada juga bis yang mengantar antar pulau atau antar provinsi, semisal dari Jakarta ke Palembang. Nah, itu juga ada bis yang mengantarkan orang-orang melalui jasa pelayanan bis seperti itu. Contohnya efisiensi itu sampai, bukan efisiensi itu dari Kebumen ke Purbalingga, dari Kebumen atau Purbalingga ke Jogja itu bisa. Oh iya, yang dari Kebumen atau Purworejo ke Jakarta itu Sinar Jaya, dan masih banyak yang lainnya seperti itu. Jadi ada bis yang khusus mengantar antar kota, antar kabupaten, dan ada bis yang beroperasi di dalam kota, dan ada juga bis yang beroperasi antar provinsi seperti itu ya adik-adik. Nah, bahasa Arabnya bis yaitu apa? Hafilatun. Kita ulangi bersama-sama. Hafilatun, bus kota. Nah, next. Iya, selanjutnya alat transportasi selanjutnya yaitu alat transportasi masih di darat ya ini adik-adik, dari sepeda motor, mobil, taksi, kemudian angkutan kota, bis, dan yang selanjutnya yaitu kereta api. Siapa yang pernah naik kereta api?
Iya, kereta api itu memiliki banyak gerbong yang lebih banyak lagi penumpangnya adik-adik. Karena di kereta api itu ada khusus tempat seperti itu. Kereta api terbagi menjadi beberapa bagian adik-adik. Dan pada umumnya kereta api itu memiliki 12 gerbong seperti itu. Rodanya juga unik. Dia bisa berjalan di atas jalan khusus yang lurus terus sesuai jalur lintasannya seperti itu. Nah, gerbong yang pertama itu untuk masinis, untuk pengendali kereta tersebut, kereta api tersebut. Dan gerbong yang kedua itu biasanya untuk ibu-ibu yang menyusui atau ibu-ibu yang sedang dalam kondisi mengandung bayi. Nah, itu gerbong yang kedua. Dan ada gerbong khusus itu untuk perokok. Nah, seperti itu. Jadi di kereta api ini lebih dikhususkan, beda sama transportasi yang sebelumnya. Kalau transportasi sebelumnya itu tidak dikhususkan, jadi tempat duduknya tetap sama. Tapi kalau kereta api ini dikhususkan, ada yang untuk ibu menyusui atau ibu yang sedang mengandung bayi, terus ada yang penumpang biasa, ada penumpang yang khusus atau VIP seperti itu. Jadi 12 gerbong itu dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama masinis, bagian yang kedua biasanya untuk VIP atau ibu menyusui atau ibu yang sedang mengandung bayi seperti itu ya adik-adik. Dan gerbong yang selanjutnya itu penumpang biasa. Jadi untuk kegunaan kereta ini biasanya kereta ini mengantar antar kota atau antar kabupaten, bisa juga antar provinsi seperti kegunaan dari bis seperti itu. Kereta api dalam bahasa Arab itu dinamakan qitarun. Ya, kita ulangi bersama-sama. Qitarun. Iya, benar. Artinya kereta. Alat transportasi yang selanjutnya. Nah, siapa yang tahu alat transportasi apa ini namanya? Iya, ini dinamakan truk. Nah, truk ini ada juga bermacam-macam jenisnya. Ada truk yang khusus mengangkut pasir atau mengangkut ternak. Ada truk yang khusus untuk mengangkut alat bangunan, dan ada truk yang untuk mengangkut barang. Ada yang truk untuk derek, ada truk untuk mengangkut tangki BBM, ada yang gandeng, truk gandeng itu. Jadi digandeng ada dua gandengan itu di belakang itu ada. Nah, namanya truk. Nah, truk ini digunakan bukan untuk mengangkut orang ya adik-adik. Truk ini digunakan untuk mengangkut barang. Beda sama transportasi lainnya tadi. Yang pertama untuk mengangkut orang, sekarang mengangkut barang. Juga bisa mengangkut orang sebenarnya, tapi ketika orang tersebut memilih truk bisa mengangkut orang. Seperti itu. Nah, tapi dikhususkan pada umumnya truk ini digunakan untuk mengangkut barang adik-adik. Seperti itu. Apa bahasa Arab truk dalam apa bahasa Arab truk? Nah, ya benar itu. Maaf ya adik-adik. Iya. Adik-adik, kita baca bersama-sama. Syahinatun. 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 Pada bulan kali ini dapat kita truk
artinya truk, atau dalam kita pengucapan biasanya truk, seperti itu. Nah, truk ini juga ada kekuatannya untuk mengangkut barang seperti itu adik-adik. Biasanya ada tingkatannya, ada yang bisa di truk dam itu bisa, namun yang belakangnya itu yang biasanya mengangkut barang itu bisa dinaikkan seperti itu. Nah, truk biasanya ada 100 PS, 120 PS, 125 PS, 150 PS. Nah, itu kekuatan untuk mengangkut barangnya adik-adik. Ya, kita belajar ke kosakata selanjutnya. Iya, sekarang alat transportasi di udara. Yang tadi sudah alat transportasi di darat, sekarang kita belajar alat transportasi di udara. Ya, siapa yang pernah naik pesawat? Iya, pesawat terbang. Pesawat ini digunakan untuk alat transportasi di udara adik-adik. Jika alat transportasi di darat itu tidak cukup waktu atau masih panjang perjalanannya, alat transportasi di udara ini lebih cepat adik-adik, karena ada jalur khusus untuk pesawat ini. Nah, kecepatan pesawat ini melebihi kecepatan dari alat transportasi darat adik-adik, karena kecepatan pesawat ini bisa mencapai 300 km per jam. Nah, bagaimana kalau misalnya dibayangkan itu seperti lintasan balap motor GP seperti itu adik-adik. Nah, alat transportasi di udara biasanya tempatnya khusus dan tidak setiap daerah atau kabupaten kota itu memilikinya. Ada, namun untuk alat transportasi udara ini itu ada berbagai macam jenis. Alat transportasi udara ini adik-adik itu ada berbagai macam jenisnya. Nah, ada yang melalui bandara, ada yang lewat militer. Kalau melalui bandara itu biasanya terbagi menjadi beberapa tujuan, ada yang antar provinsi atau antar kota seperti itu. Semisal dari Yogyakarta ke Jakarta atau Yogyakarta ke Bandung seperti itu. Nah, bahasa Arabnya pesawat adalah Tha'irotun. Apa adik-adik? Tha'irotun, yaitu pesawat terbang. Nah, untuk tambahan pengetahuan selanjutnya, pesawat ini bisa memuat mencapai 130 bahkan lebih adik-adik, tergantung kapasitas pesawatnya, karena pesawat ini ada yang mengangkut orang juga mengangkut barang, dan bobot pesawat ini itu mencapai 50 ton. Bayangkan itu adik-adik, beratnya segitu bisa mengudara. Nah, itu adalah kecanggihan dari teknologi sekarang adik-adik. Ada pesawat yang mengangkut barang, ada adik-adik. Jadi khusus mengangkut barang, barangnya itu pun besar-besar seperti tank, seperti alat berat, seperti itu ada adik-adik. Atau
pesawat yang mengangkut khusus untuk makanan atau untuk rawan bencana itu, seperti itu bantuan. Nah, ada juga yang pesawat untuk mengangkut air, ada seperti itu adik-adik. Seperti yang untuk memadamkan kebakaran hutan itu menggunakan pesawat adik-adik, atau menggunakan yang sekarang itu bisa menggunakan drone, pesawat tanpa awak, jadi bisa dikendalikan dari bawah seperti itu, seperti remote control. Nah, next kita akan belajar lagi kosakata bahasa Arab mengenai alat transportasi. Iya. Nah, sekarang itu alat transportasi di air. Alat transportasi di air itu gambar apa adik-adik? Iya benar, itu gambar kapal laut. Nah, kapal laut ini itu juga ada jenisnya. Ada kapal laut yang khusus di permukaan air, ada yang di dalam permukaan air. Kalau di dalam permukaan air itu dinamakan kapal selam, seperti itu. Kalau di atas permukaan atau menempel di permukaan airnya itu dinamakan kapal. Ada kapal kecil, ada skiput, ada kapal untuk pesiar, ada kapal untuk mengangkut barang, ada kapal untuk antar pulau, seperti itu. Dan kapal ini dinahkodai oleh kapten, seperti itu. Dan hanya orang khusus yang bisa mengendarai atau sebagai nahkoda dalam kapal ini. Seperti itu adik-adik. Kapal ini bisa mengangkut ribuan orang adik-adik. Jauh kapasitasnya dari pesawat dan alat transportasi darat yang terbatas untuk daya tampungnya adik-adik. Dan di kapal ini itu sudah dilengkapi alat pengaman seperti pelampung atau kapal kecil semisal terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, para penumpang kapal itu bisa menyelamatkan diri sehingga tidak tenggelam bersama dengan kapal. Tetapi ada juga kapal yang tidak memiliki kelengkapan tersebut, sehingga ketika tenggelam banyak memakan korban jiwa dan banyak barang-barang yang tenggelam akibat kelalaian dari kapal tersebut. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, apa bahasa Arabnya kapal? Nah, bahasa Arabnya kapal yaitu bakhiratun. Apa adik-adik? Kita baca bersama-sama. Bakhiratun. Iya, artinya kapal laut. Nah, next kita akan belajar lagi. Ini sekarang di darat, tapi ini yang ada di gambar itu khusus mengangkut barang. Dan uniknya menggunakan tenaga hewan. Hewan yang biasanya digunakan untuk mengangkut atau sehingga alat tersebut berjalan yaitu biasanya sapi atau kerbau. Nah, atau kuda juga bisa. Unta juga bisa. Iya, itu dinamakan apa adik-adik? Gerobak.
Iya. Apa bahasa Arabnya gerobak? Arobatun. Iya, arobatun. Kita ulangi bersama-sama. Arobatun. Iya, arobatun. Nah, biasanya gerobak ini digunakan untuk mengangkut barang khusus seperti barang di hasil pertanian, atau bisa juga seperti di Yogyakarta itu ada, oh bukan itu dokar, tapi ini khusus untuk mengangkut barang. Seperti itu ya adik-adik. Kita akan belajar selanjutnya, kosakata selanjutnya. Nah, ini apa ini? Iya, kapal. Nah, yang tadi kapal besar itu untuk mengangkut orang dan barang, ini kapal layar. Nah, kapal layar itu ada layarnya adik-adik. Dan kapasitas penumpangnya itu hanya terbatas adik-adik, karena keterbatasan kapal tersebut kecil seperti itu. Nah, dinamakan apa ini? Perahu. Nah, bahasa Arabnya perahu safinat, safinatun. Kita ulangi bersama-sama. Safinatun. Iya, benar adik-adik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang tadi telah Bapak jelaskan, sekarang kita akan bertanya jawab mengenai alat transportasi. Siapa yang cepat menjawab, nanti akan Bapak kasih bintang. Iya. Sebelum untuk bertanya jawab, ada tanya jawab khusus, yaitu istifham. Kata istifham atau kata tanya yaitu aina. Aina artinya di mana. Nah, biasanya alat transportasi darat yang telah dijelaskan itu ada di darat, ada di jalan raya, ada di laut, dan ada di udara. 3 tempat itu menjadi jalan untuk alat transportasi. Iya, nah ini gambar apa adik-adik? Jalan raya. Nah, ayo. Jalan raya itu biasanya digunakan untuk alat transportasi darat, udara, atau air. Iya benar, darat. Apa saja yang ada di darat, alat transportasinya yang bisa dilakukan? Yang pertama sepeda, yang kedua sepeda motor, yang ketiga apa? Mobil, iya benar. Yang keempat taksi, yang kelima angkutan kota, yang keenam bus, yang ketujuh gerobak, iya benar. Nah, tapi ada jalur khusus untuk kereta, nah, tapi tetap di darat. Ini di jalan raya. Namanya apa artinya? Fisyari'i, atau jalan di jalan. Fi artinya di, asyari'i itu artinya jalan. Jadi di jalan raya, seperti itu adik-adik. Nah, kita lihat gambar yang selanjutnya yang di tengah, yaitu gambar di pesisir pantai itu adik-adik, atau di laut. Nah, biasanya alat transportasi apa yang digunakan ketika di laut? Iya, kapal atau perahu. Artinya apa? Di laut, fil bahri. Kita ulangi bersama-sama.
fil bahri. Iya benar adik-adik. Yang ketiga, nah itu gambar apa adik-adik? Hanya cuma awan aja. Berarti di udara. Nah, apa artinya dalam bahasa Arab? Fil jawi. Ingat adik-adik, fil jawi. Yang pertama fisyari'i, di jalan. Yang kedua fil bahri, di laut. Yang ketiga fil jawi, di udara. Nah, ini pertanyaan yang sering digunakan untuk menanyakan alat transportasi yang kita gunakan. Aina, di mana, seperti itu. Atau apa yang kamu gunakan untuk berangkat ke sekolah? Bisa juga pertanyaan yang lainnya. Seperti itu ya adik-adik. Iya, kita akan belajar selanjutnya. Ayo, itu gambar apa? Ainal hafilatu. Nah, Bapak bertanya, di mana bus itu? Al-hafilatu fisyari'i. Bus itu di jalan. Iya benar, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Bus itu jalannya ada di jalan raya. Seperti itu. Al-hafilatu fisyari'i. Iya. Next, kita selanjutnya. Ainal bakhiratu? Ainal bakhiratu? Di mana kapal laut itu? Al-bakhiratu fil bahri. Kita ulangi bersama-sama. Al-bakhiratu fil bahri. Kapal laut itu di laut. Iya benar. Next, kita akan belajar lagi. Ainal ta'iratu? Di mana pesawat terbang itu? Ainat ta'iratu? Di mana pesawat terbang itu? At-ta'iratu fil jawi. Pesawat terbang itu di udara. Iya. Next, kita akan belajar lagi. Iya, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini kita sampaikan. Jadi kesimpulannya, alat transportasi itu sangat penting digunakan oleh manusia karena untuk berpergian. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, nanti adik-adik dihafalkan untuk kosakatanya, sehingga ketika pertemuan selanjutnya akan Bapak tes. Nah, ingat loh, akan Bapak tes. Baik, sekian dari Bapak. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa lewat WhatsApp grup seperti itu ya, atau langsung WhatsApp Bapak aja ya. Nah, sekian, syukron kasiron ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Bapak menyampaikan dapat jelas, diterima oleh adik-adik, dan di rumah tetap belajar. Sekian dari Bapak. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, Bapak mohon maaf ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.